Maksudnya tidak ada sesuatu kebaikan daripada harta maksudnya yang ada padaku, maka aku tidak akan menyimpannya untuk diberikan kepada kamu. Namun barang siapa yang menjaga dirinya daripada meminta-minta, maka dia akan dijaga oleh Allah. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah sehingga tidak meminta, tidak bergantung kepada orang, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Barang siapa yang ingin melatih diri dalam bersabar dalam kesusahannya dan tidak meminta kepada orang, maka dia akan dianugerahkan kekuatan untuk bersabar. Dan tiadalah seseorang diberi satu pemberian oleh Allah yang lebih baik daripada diberi, yang lebih baik atau lebih luas melainkan daripada kesabaran. Maknanya tidak ada satu pemberian yang lebih baik dan lebih meluas daripada sabar. Menonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mempunyai sebab nuzul, sebab turunnya, sebab wurud hadis. Beberapa sahabat Ansar berada dalam keadaan kesusahan. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, perawi hadis. Sehingga perutnya itu diikat dengan batu sebab kelaparan. Maka ibunya mengatakan kepada Abu Sa'id, kau pergi kepada Rasulullah dan minta kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku mendengar ada orang lain datang meminta kepada baginda, diberikan. Kenapa kamu tidak datang meminta juga? Maka datanglah Abu Sa'id Al-Khudri dan meminta kepada baginda Rasulullah, dan di situ ada orang lain daripada orang-orang Ansar yang juga meminta. Di sini kita mengambil satu pengajaran bahwasanya para sahabat ketika meminta kepada Nabi, memintanya itu dalam keadaan mereka terspit atau dalam keadaan susah sampai kepada peringkat mengikat perut dengan batu karena lapar. Baru datang meminta kepada baginda Rasulullah. Ketika diberi oleh Nabi, maka menginginkan yang lebih, maka diberi lagi, sampai 3 kali, sampai apa pemberian yang ada pada Nabi sampai habis. Lalu kata baginda Rasulullah, tidak ada apa yang ada padaku daripada kebaikan, harta, aku tidak akan simpan daripada kamu, yakni untuk aku beri kepada kamu. Di sini menunjukkan sifat pemurahnya Nabi dan sifat tidak geram kepada orang yang banyak kali meminta, dan sifat tidak menolak kepada orang yang datang meminta kepada baginda Rasulullah. Ianya adalah menunjukkan pemurahnya Nabi dan sabarnya Nabi, dan sifat pemurah yang tidak mempunyai batas, sehingga diminta berkali-kali masih diberi. Berbeza dengan kebiasaannya manusia. Kalau diminta sekali, diberi. Orang yang sama minta kali yang kedua, dia ingat pemberian yang pertama. Bila datang untuk kali yang ketiga, dah mula lagi, macam tak habis-habis dia datang meminta. Yang keempat, halas, emosi sudah memuncak. Ada yang tutup pintu, ada yang tak jawab telefon, ada yang marah pun juga ada. Dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dari satu sisi tidak sepatutnya orang itu banyak meminta-minta. Dari sisi yang lain, kita sebagai yang diminta tidak berhak untuk menengking, memarahi kepada yang meminta, melainkan daripada untuk menasihati kepadanya untuk tidak terbiasa meminta-minta. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan kamu hardik, jangan kamu tengking. Hadza firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. La tubtulu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala pemberian kamu kepada orang dengan mengungkit-ungkit pemberian kamu dan menyakiti kepada orang yang
meminta dengan kata-kata maksudnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Berkata yang baik atau memaafkan silap orang yang meminta lebih baik daripada kamu memberi kepada orang yang meminta namun kamu sakiti perasaan dia. Jadi yang diberi atau yang memberi bila mana diminta, haknya adalah memberi atau menolak dan tidak menengking ataupun memarahi dan seumpamanya. Kalaupun ingin menegur, tegur dengan baik. Seperti baginda Rasulullah ketika didatangi oleh seorang anak muda meminta-minta, ditegur oleh Nabi. Katanya, kamu pergi potong kayu dan kamu pikul, kamu ikat, kamu pikul dan kamu jual. Lebih baik daripada kamu minta-minta kepada orang, terkadang diberi, terkadang tidak. Ini teguran supaya dia tidak terbiasa meminta-minta. Ada beberapa perkara terkait dengan orang yang meminta dan orang yang diminta. Maka ketika banyak kali dia meminta, kata baginda Rasulullah, kalau ada pada aku tak akan simpan, aku bagi kepada engkau. Dan ini tetap akan diberikan oleh Nabi SAW. Namun di sini tegurannya, waman yasta'fif yu'iffahullah. Siapa orang yang dia yasta'fif? Apakah yasta'fif? Menjaga air muka daripada meminta. Yu'iffahullah, maka Allah akan jaga air mukanya untuk tidak jatuh meminta-minta. Artinya akan datang pemberian kepadanya tanpa dia meminta. Sebab dia jaga air mukanya daripada meminta, Allah akan jaga untuk tidak jatuh air mukanya. Rezeki akan datang kepadanya tanpa dia meminta. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa kaya dengan Allah, maka dalam hatinya daripada memerlukan kepada orang, maka Allah akan cukupkan dia daripada segala keperluannya. Merasa kaya dengan Allah dengan tidak mengharapkan pemberian daripada orang, tidak mengharapkan ihsan daripada orang. Sebab dirinya sudah memiliki Allah yang maha memberi ihsan, maka dia merasa cukup dengan ketergantungannya kepada Allah berbandingkan kepada selainnya. Yang memiliki perasaan demikian, yughnihillah, akan dicukupkan oleh Allah sehingga dia tidak meminta-minta atau tidak, sehingga dia tidak bergantung kepada pemberian daripada orang lain. Ada seorang, namanya siapa dia? Salah seorang pembantunya Sayyidina Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Dia prepare makanan. Setelah makanan itu sudah siap, datang seorang yang meminta-minta. Pembantunya Hasan al-Basri selama belajar bahwasanya orang yang dia memiliki keyakinan kepada Allah, maka akan dicukupkan oleh Allah apa yang diinginkan tanpa dia meminta kepada orang. Ketika ada orang meminta-minta, Hasan al-Basri pembantu Hasan al-Basri berikan makanan ini kepada orang tersebut, peminta pengemis tadi, dan diberikan seluruhnya makanan itu. Sampai berlalu waktu, Hasan al-Basri panggil kepada pembantunya, "Ya fulan, mana makanan malam kita? Lambat kita." Nama pembantu namanya Habib. Nama pembantunya namanya Habib. "Ya Habib, mana makanan malam kita? Sesungguhnya waktu sudah tiba untuk makan malam lah." Katanya, "Ya Imam, tadi ada orang meminta-minta, jadi saya berikan semua makanan tadi kepadanya dengan keyakinan Allah akan menggantikan apa yang kita infakkan kepada orang lain, karena Allah berjanji akan menginfakkan apa yang kita sedekahkan kepada orang." Ya Allah, kata Sayyidina Hasan al-Basri, Allah, kita dah lapar. Kata Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, "Ya Habib, anta
apa dia kata, kathirul yaqin wa qalilul ilm. Kamu ini keyakinannya terlampau tinggi, ilmunya sikit. Patutnya bagilah sikit, sisakan untuk kita untuk makan. Tak lama daripada itu terdengar suara ketukan pintu. Seseorang bawa makanan yang lebih lezat daripada makanan yang diberikan kepada orang miskin tadi. Maka dibawa oleh Habib tadi, dibawa kepada Hasan al-Basri. Terkejut Hasan al-Basri, daripada mana kalau orang datang beri? Kata Habib mengatakan Hasan al-Basri, ya Hasan, ya Imam, kamu ini kathirul ilmi qalilul yaqin. Kamu ini ilmunya banyak, keyakinannya kurang mantap macam aku, sambil bergurau. Waman yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang merasa dia kaya dengan Allah dalam hatinya, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Siapa orang yang dia melatih diri bersabar dengan tidak meminta-minta kepada orang, maka Allah akan memberikan kesabaran. Maksudnya akan dikuatkan oleh Allah rasa sabarnya daripada menadahkan tangan untuk tidak menadahkan tangan kepada sesiapapun. Di sini memerlukan kepada kita satu usaha dan latihan daripada diri sendiri untuk iffah, menjaga air muka, yastaghni, merasa kaya dengan Allah, dan bersabar untuk tidak menadahkan tangan kepada orang lain. Nah, wa ma utiya ahadun khairan ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Dan tidak ada seorang diberikan oleh Allah satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadza hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Naam. Yani walihada di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sabar. Naam. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa penjelasan. Yang pertama adalah mulianya seseorang untuk tidak meminta-minta, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedua adalah hendaklah seseorang berbuat ihsan untuk memberi kepada orang, baik yang meminta apatah lagi yang tidak meminta namun tergolong daripada golongan orang yang memerlukan bantuan. Kalau dalam hadis ini Nabi mengatakan orang menjaga air muka daripada meminta-minta akan dijaga air mukanya, bermakna kita perlu untuk menjadikan hadis ini menjadi nyata dengan kita mengeraih apa yang melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga air muka orang yang enggan untuk meminta-minta dengan kita memberi